Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 17 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Kita diingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang siap mengabdi dan melayani banyak orang. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pemimpin yang baik. Kami mohon sadarkanlah kami dan para pemimpin kami bahwa kepemimpinan itu bukan merupakan jalan untuk memperoleh kekuasaan, pangkat, dan keuntungan, tetapi merupakan sebuah jalan untuk mengabdi dan melayani banyak orang agar mereka boleh mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang siap mengabdi dan melayani. Lewat Injil hari ini, dapat kita ketahui bahwa kecenderungan kemanusiaan di antara para murid Yesus sangat jelas. Hampir 3 tahun mereka sudah berada bersama Yesus, sudah mengikuti dan hidup bersama dengan Yesus.
Meskipun sudah mendengar pengajaran Yesus, meskipun telah melihat berbagai kebaikan yang dilakukan Yesus, namun sifat dan karakter asli para murid ternyata belum menyerupai Yesus. Oleh karena itu, tidaklah heran jika karakter asli seperti yang ditunjukkan Yakobus dan Yohanes, yaitu mencari kekuasaan, dan para murid yang lain, rivalitas dan iri hati, masih mewarnai kebersamaan mereka dengan Yesus. Yesus secara perlahan-lahan hendak mengubah mereka, tidak hanya tampilan fisik lahiriah sebagai muridnya, tetapi juga visi dan misi hidup yang setara dengan visi dan misinya. Ia menghendaki agar para muridnya bukan serigala berbulu domba yang haus dan lapar akan kedudukan, kekuasaan, kehormatan, dan mengabaikan pelayanan. Kita sebagai murid-murid Yesus dituntut untuk menjadi domba yang berbulu domba, bukan serigala yang berbulu domba. Kita diajak oleh sang domba sejati mengikuti gembala dan pemimpin yang akan menuntun kita menuju keselamatan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menjadi seorang pemimpin atas dasar nilai-nilai Kristiani pertama-tama bukan untuk memperoleh kekuasaan, jabatan, keuntungan, dan syarat akan aneka kepentingan lain. Hal-hal tersebut justru mengarahkan mereka untuk menjadi pemimpin yang otoriter, tangan besi, keras, dan selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang harus memiliki pola pikir bahwa kepemimpinan bukan merupakan jalan untuk memperoleh kekuasaan, pangkat, dan keuntungan, tetapi merupakan sebuah jalan untuk mengabdi dan melayani banyak orang. Inilah yang diajarkan dan dijalankan Kristus. Kata Yesus, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang." Inilah kepemimpinan Kristiani yang diajarkan Kristus. Pemimpin yang demikian tidaklah mudah. Pemimpin seperti ini mengandaikan ia sudah mengalahkan egonya. Kita berdoa semoga Tuhan menyadarkan kita dan para pemimpin kita bahwa kepemimpinan bukan merupakan jalan untuk memperoleh kekuasaan, pangkat, dan keuntungan, tetapi merupakan sebuah jalan untuk mengabdi dan melayani banyak orang agar mereka boleh mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.